yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Jamiul Ikhlas, kemudian juga guru kita Kiai Haji Ma'mun, kemudian para orang tua semua, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua, para jamaah, alhamdulillah yang senantiasa meramaikan masjid tercinta kita ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan para Bapak Ibu semua, para jamaah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dijaga keluarganya dalam inayah, dalam riayahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan keberkahan, dilancarkan, dibanyakkan rizkinya dalam ridha, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sehat Bapak Ibu semua? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya senantiasa dalam kesehatan, sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat ya untuk hidup, nikmat umur panjang dan segala macam nikmat yang Allah berikan hingga detik ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa rangkaian apa ya saja yang kita lakukan ini dalam ketaatan, dalam keibadah, dalam ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita memperbaiki yang menjadikan Nabi kita sebagai qudwah dalam keseharian kita, sehingga diri kita lebih baik lagi si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita memperbaiki diri kita. Di awal bulan ini biasa kita kaji, yaitu ya kajian tafsir dari Al-Quran juz 30 ya, tafsir lil Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di surah Al-Asr. Ya, bulan kemarin kita bahas surah apa, Pak? Masih ingat, Pak? Surah apa bulan kemarin sebelum tahun baru? Ya, surah Al-Humazah. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang surah Al-Humazah. Ya. Masih ingat bedanya humazah dengan lumazah? Ya, kalau humazah senantiasa kita memfitnah atau menggibah, mencari-cari kesalahan dengan lisan kita. Kalau lumazah kita praktekkan. Ya, kita praktekkan, kita contohin tuh. Ya, ketika kita ngomongin kejelekan saudara kita, sambil kita praktekkan dengan lisan kita, dengan seluruh anggota tubuh kita misalkan. Ya. Jadi bedanya humazah dengan lumazah. Kalau humazah dengan lisan doang. Ya, tapi kalau lumazah sampai dipraktekin gaya jalannya, gaya ngomongnya, ya, segala kesalahannya itu ya dipraktekkan, kita bicarakan, kemudian kita praktekkan. Nauzubillahi min zalik. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan membahas ya surah Al-Asr. Ya, surah yang memang ya sudah kita hafal. Ya, kalau kita bilang sudah di luar kepala ya, Pak. Ada berapa Pak ayatnya, Pak? Ada berapa Bu ayatnya, Bu? Ada 3. Ya. Ada 3. Ya, qala al-muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fi darain amin. Qala Allah jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis
sabr. Jadi ada 3 ayat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Asr. Dan surah Al-Asr ini adalah termasuk dari surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Walaupun ada beberapa ulama yang menganggap bahwasanya ini termasuk dari Madaniyah, tapi kebanyakan jumhurul mufassirin, para ulama menjelaskan bahwasanya surah ini adalah Makkiyah. Kemudian bahwasanya surah ini juga nuzuluha ba'da suratul Al-Insyirah. Turunnya surah Al-Asr ini setelah surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadra. Wa qabla surah Al-Adiyat, ya, setelah surah Al-Insyirah, kemudian sebelum surah Al-Adiyat. Fahiya surah as-salisa asyar, ya, fi tartibin nuzul. Dan surah ini adalah surah ke-13, ya, dalam urutan turunnya. Jadi ketika urutan turunnya, surah ini adalah surah ke-13 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian surah ini juga menjelaskan manhum ahlul khusran, dijelaskan tentang siapa saja mereka orang-orang yang merugi, ya, orang-orang yang bangkrut, merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyanahum ahlus sahadah, dan menjelaskan siapa saja mereka orang-orang yang bahagia. Ketika ada orang yang bahagia, kemudian juga ada orang yang merugi. Ada orang yang senang, ada orang yang sedih. Qala al-Imam al-Alusi rahimahullah taala, Imam Alusi menjelaskan di sini bahwasanya jumi'at minal ulumi ma jumi'at, bahwasanya surah Al-Asr ini adalah mencakup seluruh ajaran atau nilai-nilai Islam yang Allah perintahkan untuk seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya kalau seandainya Al-Qur'an ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah hanya menurunkan surah Al-Asr, maka cukup surah Al-Asr ini menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi nggak usah misalkan Allah mau nggak usah turunin tuh, ya, 114 surah nggak usah diturunin, 30 juz nggak usah diturunin, cukup surah Al-Asr aja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, saking mulianya, saking mencakup seluruh ajaran agama Islam, cukup dengan surah Al-Asr ini bisa menjadi pedoman untuk seluruh umat manusia. Kalau manusianya mau mentadabburi, kalau manusianya mau mempelajari, kemudian kalau manusianya mau mengamalkan apa yang ada dalam surah Al-Asr. Makanya beliau juga mengatakan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, la wasa'athumun nas, ini manusia akan menambah wawasannya, akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Al-Imam Sayyid Qutb, ya, dalam kitab Fi Zilalil Quran menjelaskan bahwasanya surah Al-Asr ini adalah manhajul haya, sebagai dasar atau metode, ya, jalan hidup seorang manusia ketika ingin mendapatkan keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, ya, kemuliaan yang Allah berikan, ya, dalam surah Al-Asr ketika manusia mereka mau mentadabburi, ketika mereka mau mempelajari dan mengamalkan apa saja yang terkandung dalam surah Al-Asr. Kemudian salah satu keistimewaannya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ini, dijelaskan para ulama kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada suatu kisah yang diceritakan, ya, suatu saat zakaru anna Amr bin As wafada ala Musailamah al-Kazzab. Jadi suatu hari,
ya salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu Amr bin As radhiyallahu taala anhu, itu diutus kepada Musailamah al-Kazzab. Dan itu terjadi setelah ya diutusnya atau diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla an yusallim Amr, dan Amr bin As, ya sahabat Rasulullah Amr bin As ketika itu belum masuk Islam, cuman sudah diutus ya kepada Musailamah al-Kazzab. Faqala lahu Musailamah, kemudian ya Musailamah ini ya bertanya kepada sahabat Rasulullah Amr ibn As radhiyallahu taala anhu, "Maza anzala ala sahibikum fi hazil muddah?" Apa yang diturunkan, apa yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musailamah al-Kazzab ini bertanya kepada ya sahabat Rasulullah Amr ibn As radhiyallahu taala anhu, apa yang diturunkan kepada Muhammad ya nabi kalian. Ketika itu memang Amr bin As belum masuk Islam, cuman sudah dekat dengan para sahabat ya Rasul yang sudah masuk Islam. Kemudian dijawab bahwasanya yang turun kepada Muhammad adalah surah Wajizah Balighah, yaitu firman Allah, suatu surat yang memang tidak begitu panjang, ya pendek, 3 ayat, cuman maknanya begitu dalam. Ya, maknanya begitu sempurna. Faqala wa ma hiya. Kemudian Musailamah ini penasaran, apa tuh suratnya? Kemudian dibacakan, wal 'as innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Ya 3 ayat dalam surah Al-'Asr. Fa fakkara Musailamah hani'ah. Kemudian si Musailamah ini ya berpikir sejenak, ya. Kemudian dia bilang, wa qad anzala ala misluha alayya misluha. Ya, wa qad anzala alayya misluha. Enggak mau kalah nih Bapak Ibu semua Musailamah. Jadi dia bilang, ketika Muhammad diturunkan surah seperti itu, saya juga diturunkan ya surah seperti itu. Jadi dia mau bikin surah tandingan, ya. Kemudian dibacakan ya surah yang dia klaim bahwasanya dia juga mendapatkan ya firman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firmannya? Ya wabar innama anta uzunani wa sadar. Ya. Wasairuka hafzun nafar. Ya wabar innama anta uzunani wa sadar wasairuka hafazun naqar. Ya. Jadi diklaim sama Musailamah al-Kazzab ini bahwasanya dia diturunkan juga satu firman Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah ya wabar hai kelinci. Jadi dibikin-bikin sama dia. Kalau bahasa kita maksain, Pak. Ya enggak mau kalah. Ya wabar hai kelinci. Innama anta uzunani wa sadar. Sesungguhnya engkau hanyalah 2 telinga dan dada. Karena yang menonjol di kelinci adalah kupingnya yang rada panjang, kemudian dadanya yang agak besar. Ya. Wasairuka hafazun naqar. Sedangkan anggota tubuhmu yang lain itu kecil katanya. Jadi yang menonjol hanyalah dadanya sama kupingnya. Ya. Kemudian ditanya nih, bagaimana pendapatmu wahai Amr tentang firman yang diturunkan kepadaku, kata Musailamah. Kemudian Amr bin As menjawab bahwasanya engkau sudah tahu bahwasanya aku percaya kepadamu, engkau hanyalah seorang pendusta. Ya. Engkau hanyalah seorang pendusta. Jadi salah satu keajaiban atau kemuliaan keistimewaan yang Allah berikan dalam surah Al-'Asr ini adalah tadi bahwasanya firmannya sedikit tapi maknanya ya sangat mendalam. Ya sampai-sampai orang-orang yang enggak suka dengan Rasul, ya mereka membuat
ya ayat-ayat yang diada-adakan ya untuk menandingi ya keistimewaan mukjizat dari surah Al-Asr. Bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Tariq Hamad, dari jalan Hamad bin Salmah an Sabit an Ubaidullah ibn Hasin qala kana rajulani min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Tabrani menjelaskan dulu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua sahabat dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izal taqaya lam yaftariqa illa ala ay yaqra ahaduhuma ala al-akhar. Itu kalau bertemu dua sahabat ini Bapak Ibu semua enggak akan terpisah ya. Sebelum terpisah ini mereka senantiasa sebelum pencar, sebelum pisah senantiasa membaca surah Al-Asr. Jadi ada dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu ya sebelum mereka berpisah ya masing-masing dengan urusannya ya sebelum berpisah mereka senantiasa mendawamkan, senantiasa membaca surah Al-Asr ya. Makanya ada beberapa khatib ketika Jumat itu kan ya saling menasehati, makanya dibacakan di akhir khutbahnya ada surah Al-Asr. Jadi begitu istimewanya surah Al-Asr ini ya, kemuliaan ya keistimewaan sampai-sampai tadi dikatakan kalau seandainya Al-Quran tidak diturunkan, cukup Allah turunkan surah Al-Asr bagi orang-orang yang mau belajar, bagi orang-orang yang mau melek hatinya, lisannya, ya seluruh anggota tubuhnya yang mempelajari kemudian mengamalkan surah Al-Asr. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal asr. Ya demi masa. Jadi al-asr di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala az-zamanul ladzi yakau fi harakat bani Adam min khairin wa syarrin. Yang namanya al-asr ini adalah waktu atau masa yang di dalamnya ada pergerakan atau ada aktivitas Bani Adam ya, anak cucu Adam, umat manusia min khairin wa syarrin ya, dari segala aktivitasnya yang baik maupun yang buruk. Jadi masa ini, waktu ini adalah semua nikmat yang Allah berikan bagi seluruh umat manusia ya, baik bagi diri kita ataupun orang lain, semuanya Allah sediakan, Allah berikan ya. Ketika manusia mampu untuk mengisi masa ini, kesempatan ini, baik dengan kebaikan ataupun malah na'udzubillah dengan keburukan atau dengan kemaksiatan ya. Kemudian juga ada yang menjelaskan di ayat yang lain, misalkan masa itu disebut juga dengan ajal, tapi ajal adalah sesuatu yang memang sudah ditentukan atau jatuh tempo bahasa kita. Ya, dalam soal Baqarah jelaskan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Kalau kalian wahai orang-orang yang beriman yang melakukan transaksi utang ya ila ajalim musamma, maka kalau misalkan kita berhutang disuruh tulis ya kapan tuh dia mau bayar, ila ajalim musamma. Ya, jatuh temponya mau kapan dibayar. Ya, untuk kehati-hatian maka harus ditulis. Ya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang ya jatuh tempo kita, waktu kita di dunia waktunya sudah habis, ya, maka tidak akan pernah bisa dimundurkan atau dimajukan. Ya, ajal sesuatu yang memang sudah ditentukan hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau al-asr di sini maksudnya adalah seluruh waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun ada yang mengartikan al-asr di sini adalah salat asar, ya demi salat asar. Ya. Atau ada yang mengartikan, menafsirkan asar di sini adalah masa keemasan Islam. Masa keemasan Islam adalah masanya Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in. Kata Rasul dalam sabdanya, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzina yalunahum.
bahwasanya masa yang paling baik adalah masaku, kemudian masa setelahku, yaitu sahabat, kemudian tabi'in. Ya. Ada yang mengartikan seperti itu. Tapi penafsiran mayoritas ulama tafsir menjelaskan al-asr di sini tadi adalah masa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi seluruh umat manusia ya untuk mengerjakan segala aktivitasnya. Tinggal manusianya mau mengerjakan yang baik ataupun yang buruk. Ya, sehari Allah berikan berapa jam, Pak? Sehari 24 jam. Sebulan 29 sampai 30 hari itu. Tinggal dikalikan saja 24 jam berapa jam tuh. Setahun 360 hari, kurang lebih segitu. Tinggal dikalikan saja satu hari 24 jam. Ya. Sehari 24 jam. Berapa jam kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala? Kita paling lama sholat fardu satu waktu berapa, Pak? 5 menit apa 10 menit? Ada 10 menit, Pak? 5 menit apa 10 menit? 15 menit kali. Ketiduran ya. Ya paling banter 5 menit dah ya. 5 menit satu waktu. Ini sholat fardu doang ceritanya. Ya, dari 24 jam satu waktu kita pakai 5 menit buat sholat. Satu hari ada 5 waktu, 5 fardu. Jadi 25 menit, bayangkan. Kalau kita hanya sholat fardu doang, ya sholat fardu doang dari 24 jam itu hanya 5 menit yang kita pakai satu waktu, dikali 5 hanya 25 menit, nggak ada setengah jam. Itu pun sholat kita masih mikirin dunia. Ini kerjaan belum selesai. Tadi bini belum minta apa ya, belum dibeliin tadi. Udah ngomel-ngomel aja di rumah. Mudah-mudahan sih di sini nggak ada ya, Bu ya. Ya, anak minta ini rewel. Ya, ketika sholat saja kita masih mikirin dunia. Ya, padahal kita sholat yang fardu saja hanya 25 menit. Ya, syukur-syukur alhamdulillah kita bisa tambah sunnahnya. Ya, kemudian baca Quran. Alhamdulillah. Makanya Islam ini karena saking rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitas kita sekecil apapun dinilai ibadah selama di dalamnya ada kebaikan. Ya, ketika Bapak mau keluar misalkan ngojek, ya bismillahirrahmanirrahim, niatkan untuk ibadah. Ya, supaya ada keberkahan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, sehingga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau beresin rumah, ibadah. Ya. Mau bahagiakan orang tua, bahagiakan istri, bahagiakan anak, ibadah. Bantu orang lain di jalan, bantu tetangga, ya ada masalah, ada kesulitan, kita bantu ibadah. Karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya, saking cintanya Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, sekecil apapun kebaikan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hanya saja sholat wajib kita. Ya, terkadang kita banyak manusia ini yang hanya terpaku dengan ibadah individu, yang penting pokoknya saya sholat, tapi nggak mikirin orang lain. Pokoknya saya mau itikaf, mau zikir di masjid, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana kesulitan tetangga kita. Padahal di situ adalah nilai ibadah. Ya. Kalau tadi kita hanya sholat hanya 25 menit, bayangkan. Ya, kalau kita lihat memang tidur kita sama ibadah lebih banyak kan mana, Pak? Coba tidur berapa jam, Pak? 8 jam. Ya, 8 jam. Coba dikalikan aja tuh. Ya, seminggu, sebulan coba. Jadi kalau kita hitung hakikatnya hidup kita ini kebanyakan tidur coba. Ya, kalau kita ibadah misalkan tadi 25 sampai 30 lah, 30 menit atau 1 jam. Ya. Kita baca Quran 1 jam kuat enggak, Pak? Ibu, 1 jam baca Quran kuat enggak?
Ada ibunya enggak? Enggak ada suaranya. Apa pada tidur? Enggak. 1 jam Pak, kuat Pak? Insya Allah kuat ya. Biasa 1 jam tuh udah mulai goyang-goyang tuh hurufnya tuh. Ya. Ini subhanallah. Tapi kalau kita lihat tadi, ya waktu kita kebanyakan ya di luar ibadah, belum nontonnya, belum jalannya, belum kerjanya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah wal as, demi masa. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu makhluknya, maka makhluk ini bukan makhluk yang biasa-biasa saja, Pak. Ya, yang dibuat sumpah sama Allah ini bukan sesuatu yang biasa. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Makanya dalam Al-Qur'an banyak wadduha, demi waktu duha, karena ada keistimewaan di waktu pagi, waktu duha. Walail, demi waktu malam. Jelas waktu malam juga ada keistimewaannya. Di malam ada sepertiga malam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan yang lain. Jadi Allah di sini menekankan waw di sini adalah wawul qasam. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, wawul qasam, huruf wa ini untuk bersumpah. Ya, untuk bersumpah. Ketika Bapak ditanya misalkan menjadi saksi, ya kita jawab wallahi saya melihat ini kejadian seperti ini. Untuk memperkuat pernyataan kita, kalimat kita yang keluar dari lisan kita, maka kita mengucapkan wallahi, demi Allah. Atau tallahi, sama artinya. Atau billahi, ya saya melihat kejadian ini. Ya, ketika kita menjadi saksi misalkan, supaya kita bisa kuat. Ya, bisa kuat perkataan kita. Makanya di sini Allah perkuat wal as, demi masa. Jadi waktu ini mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu ya pepatah Arab menjelaskan al-waqtu kas-sayf fa illam taqtahu qata'aka. Bahwasanya masa itu, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa mengendalikan pedang tersebut, maka dia akan memotong kita, membunuh kita. Malah kita yang akan merugi si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wal 'asr inilah waktu. Jadi kita senantiasa diingatkan. Ya, dari 24 jam, kemudian 12 bulan, ya, seminggu, ya sebulan sampai 12 bulan. Ya, kita sebagai umat manusia ada yang aktivitas kita lebih banyak kebaikan, alhamdulillah. Tapi ada juga aktivitas kita yang lebih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di sini tegaskan wal 'as, ya demi masa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan firman-Nya, innal insana lafi khusrin. Tadi Allah sudah pakai wawul qasam, sudah pakai sumpah demi Allah, ya, demi masa. Kemudian di sini Allah pakai lagi namanya nunut taukid, harfun inna, untuk taukid, untuk meyakinkan lagi, inna, sesungguhnya, ya demi masa, sesungguhnya. Sama ketika kita misalkan tadi bersumpah demi Allah, sesungguhnya, itu udah kuat banget tuh, ya. Innal insana lafi khusrin. Lamnya di sini pendek, jangan dibaca panjang. Kalau dibaca panjang maka akan berubah maknanya. Innal insana, misalkan innal insana lafi khusrin, maka artinya akan berubah. Bahwasanya manusia, la kalau dibaca panjang berarti tidak. Ya. La kalau dibaca panjang berarti tidak dalam kerugian, bertolak belakang. Ya. Artinya beda. Kalau kita panjangkan huruf lamnya, makanya hati-hati Bapak Ibu semua ketika membaca Al-Qur'an. Innal insana lafi, lamnya enggak usah pendek, lafi khusrin. Ya, lam di sini sama lamu taukid, dikuatkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, diyakinkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diingatkan lagi nih. Sudah tadi pakai sumpah,
kemudian pakai inna, sesungguhnya, ditambahin lagi sama Allah dengan kalimat lamut taukid, ya, bahwasanya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi penafsirannya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi kalimat-kalimat tadi inna kemudian lam ini bukan kalimat yang biasa saja Bapak Ibu semua. Tapi firman Allah di sini menekankan buat kita supaya kita memperhatikan waktu masa yang Allah sediakan buat kita semua. Ya. Innal insana lafi khusrin. Dan di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat al-insan? Al-insan tadi artinya apa, Pak? Manusia. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, yang namanya manusia itu bukan al-insan doang. Allah menyebutkan kita manusia di dalam Al-Quran itu bukan al-insan saja, tapi Allah sebutkan juga al-bashar. Innama ana basyarum mislukum, kata Rasul dalam Al-Quran. Saya ini manusia seperti kalian, ya, sama seperti kalian. Kemudian juga ada kalimat al-ins misalkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga manusia bisa disebut dengan Bani Adam tadi, ya, khuzu zinatakum inda kulli masjid, ya. Ya Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Allah perintahkan, wahai anak manusia, kalau menuju masjid itu pakai pakaian yang baik, yang rapi, yang bagus, yang cakep. Ya, kalau mau ngadep bos aja kita pakai pakaian yang cakep. Mau ngadep pimpinan, mau bertemu pimpinan atasan, kita pakai baju yang bagus. Maka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pilih pakaian yang paling bagus, ya, pakaian yang paling baik, ya. Jadi dalam Al-Quran Allah bukan hanya saja menyebutkan al-insan bagi manusia, tapi banyak kata-katanya, ya. Bahkan al-bashar itu diulang-ulang sama Allah, disebutkan sama Allah sampai 35 kali dalam Al-Quran, ya. Kemudian Bani Adam, kemudian al-insan, ya, al-insan ini innal insana disebutkan oleh Allah sampai 65 kali dalam Al-Quran. Dan pertanyaannya tadi, kenapa Allah pakai al-insan, enggak pakai al-bashar ataupun yang lainnya? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini menekankan yang namanya al-insan ini Allah berikan, ya, waktunya ini Allah berikan nikmat waktu yang begitu luas bagi manusia dengan segala aktivitasnya. Makanya Allah menyebutkan di sini al-insan, bahwasanya Allah telah memberikan waktu, masa untuk manusia, untuk, ya, segala aktivitasnya, kenikmatan waktu yang Allah berikan. Kemudian juga bahwasanya al-insan ini berasal dari kata nasiya. Ini manusia suka lupa. Nasiya itu artinya adalah lupa. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana lafi khusrin. Makanya nanti dikaitkan dengan watawasau bil haq, ya. Ketika manusia suka lupa, maka Allah perintahkan untuk senantiasa saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Karena tadi manusia al-insan asal katanya adalah nasiya, yang artinya adalah lupa. Makanya kudu diingetin, sama-sama saling ngingetin, ya. La fi khusrin, ya. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan tadi lam adalah lamut taukid, menekankan bahwasanya kita benar-benar dalam kerugian, ya. Karena memang manusia pada dasarnya bukan apa-apa, Pak. Enggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, manusia ini enggak ada apa-apanya. Manusia ini lemah.
Makanya kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah turunkan surah Al-Asr ini sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi la fi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian. Ya, la fi khusrin ay khasarah wa halak. Di sini dijelaskan ay fi khasaratin wa halakin, bahwasanya manusia berada dalam kerugian atau dalam kehancuran. Dalam kerugian dan dalam kehancuran. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ketika tadi Allah klaim kita, Allah jelaskan bahwasanya manusia dalam kerugian, dalam kerugian yang nyata, maka di sini Allah berikan petunjuknya supaya kita tidak merugi. Jadi Allah berikan solusinya langsung, enggak tiba-tiba Allah meninggalkan kita gitu aja, enggak. Ketika Allah bilang kita rugi, Allah tunjukkan jalannya. Ya, maaf Bapak Ibu semua, kalau Bapak rugi di Joglo, kita bisa pindah ke Meruya, betul enggak? Kita bisa pindah ke Petukangan kalau kita rugi di Joglo. Kalau kita bisa rugi di misalkan di Jakarta, kita bisa pindah misalkan ke Bandung, ke Jawa Barat, masih bisa kita pindah. Mungkin di sana kita nggak bakal rugi, ya. Atau kita rugi di Indonesia, kita pindah ke Malaysia misalkan, kita punya bisnis. Tapi kalau udah Allah yang bilang rugi kita di dunia, kita mau bilang apa? Kita mau ngapain di dunia? Kalau Allah sudah bilang kita rugi, mau ngapain? Toh kita sudah dibilang Allah sebagai orang yang rugi di dunia, bahkan nanti di akhirat. Karena dunia ini adalah tempat kita berbekal. Di dunia saja sudah rugi, apalagi nanti di akhirat. Ya, makanya kalau kita di dunia kita bisa pergi, kita bisa pindah ke tempat yang lain. Tapi kalau Allah sudah bilang kita rugi di dunia, mau ngapain lagi? Ya, jelas kita nanti juga di akhirat bakal merugi lebih dahsyat lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kita, menuntun kita, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, jadi di sini ada 4 jalan, ya, atau 4 tuntunan di sini di ayat setelahnya ini yang Allah berikan, yang Allah tuntun untuk kita semua. Ya, ada 4 syarat supaya kita enggak menjadi orang-orang yang merugi. Yang pertama yaitu illal ladzina amanu. Ya, yang pertama kecuali orang-orang yang beriman. Yang pertama syaratnya yang harus kita hadirkan dalam diri kita adalah al-iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman ini yang akan menolong kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman ini yang akan menolong kita di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu saja, di alam kubur saja, di alam barzah kita sudah ditolong dengan iman kita. Enggak usah jauh-jauh, Pak. Alam kubur dulu, alam barzah dulu. Ya. Jadi yang bekal untuk nanti adalah iman. Jadi bukan kehidupan dunia kita, ya, bukan harta kita, ya, bukan jabatan kita, bukan kedudukan kita, bukan. Tapi kita punya iman. Semua itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maaf, terkadang kita juga banyak yang bertanya, itu gimana Ustaz kalau misalkan ada orang non muslim nggak percaya sama Allah tapi mereka baik, ya, mereka baik sama orang, suka bantu orang, suka nolong orang, tapi dia nggak percaya, nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan faj'alnahu haba'an mansura. Ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ma'amilu min 'amalin, ya qadimna ma'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Bahwasanya orang-orang non muslim itu Bapak Ibu semua, ya saking sayangnya Allah sama hambanya, ketika ada orang non muslim, ketika ada orang nggak percaya dengan keimanan, nggak percaya dengan tauhid, tapi mereka berbuat baik di dunia, maka Allah langsung balas di dunia. Jadi kalau kita lihat ada orang non muslim kok hidupnya enak gitu, kerjaannya enak, rizkinya enak, keluarganya enak, ketika boleh jadi dia berbuat baik sama orang, dia baik, makanya Allah Subhanahu wa taala membalas langsung kebaikannya di dunia, karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena saking maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, kamu manusia udah berbuat baik di dunia, maka aku akan balas di dunia juga. Karena tidak ada keimanan. Karena yang kita bawa nanti di akhirat adalah bukan rumah. Ya. Bukan kendaraan kita, tapi keimanan kita. Ya, tapi kalau misalkan harta kita semuanya kita landasi dengan keimanan, ini bisa membawa keberkahan buat kita nanti di akhirat. Ya, punya rumah dipakai untuk kegiatan, ya keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun keluarga yang sakinah, keluarga yang baik, mendidik anak-anak yang saleh. Ya, punya kendaraan digunakan untuk mencari rizki yang halal, yang benar. Ini subhanallah. Aktivitas kita semua mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan. Bedanya orang non muslim dengan orang muslim, Pak, ketika kita minum masih kosong ya. Ya. Kalau orang non muslim minumnya langsung minum aja untuk menghilangkan dahaga. Tapi kalau kita bukan sekedar menghilangkan dahaga, tapi bagaimana minumnya kita ini bisa membawa keberkahan nanti di akhirat. Makanya kita ketika minum ada adabnya. Duduk kemudian mengucapkan bismillah. Kita minum kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan gelas yang kita punya ini bisa membawa keberkahan buat kita. Ya, air juga yang kita minum juga bisa membawa keberkahan buat kita. Ya. Makanya di sini yang ditekankan masalah iman. Karena orang yang beriman pasti minumnya adalah minuman yang baik. Betul nggak, Pak? Apa ada orang yang beriman, kuat imannya, di gelasnya ini ada khamar, ada whisky. Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum whisky tapi pakai bismillah, nggak akan bisa. Nggak akan pernah bisa bersatu kebaikan dengan keburukan. Orang kalau sudah beriman, minumannya, makanannya adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala banyak Allah sandingkan iman dengan amal soleh dengan kebaikan. Karena apa? Karena orang yang beriman pasti dia akan kuat keimanannya, kemudian dia akan menjalankan perintah Allah, akan memilih yang terbaik untuk dirinya. Ya, misalkan di soal Baqarah, ya, orang yang beriman alladzina, ya, apa tuh? Alladzina yunfikuna, orang yang beriman mereka yang senantiasa yuqimunas shalah, mereka senantiasa mendirikan salat. Enggak usah kayak udah. Ya, dalam surah Al-Baqarah dijelaskan orang yang beriman. Kemudian misalkan yang lain, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendirikan salat dalam keadaan kalian mabuk misalkan. Ya, kalimat iman disandingkan dengan kalimat amal soleh. Ya. Ini adalah jelas bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala membimbing kita bahwasanya orang-orang yang beriman senantiasa mengerjakan atau memilih ya sesuatu yang baik untuk dirinya, ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, mereka senantiasa percaya kepada hal yang gaib kemudian mendirikan salat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, orang-orang beriman Allah wajibkan
Puasa. Jadi kalimat iman senantiasa disandingkan dengan kebaikan. Ya, makanya orang-orang yang beriman ketika mereka kuat imannya, ya, makanya perbuatannya senantiasa berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi iman ini akan menyelamatkan kita di akhirat. Ini menjadi bekal utama kita. Ya, bukan harta kita di dunia, bukan jabatan kita, enggak. Tapi iman ini yang akan kita bawa ke akhirat. Makanya iman ini yang harus dihadirkan pertama kali, illalladzina amanu. Ya. Kemudian wa amilus shalihat. Wa amilus shalihat. Syarat yang kedua setelah kita iman, kemudian kita mengerjakan kebaikan amal saleh. Saya tanya Pak sekarang, kita sudah beriman belum Pak? Kita sudah beriman belum? Sudah beriman belum? Ya, mudah-mudahan sudah semuanya. Tapi tidak cukup dengan iman saja. Ya, harus ada wa amilus shalihat. Karena banyak orang hanya mengaku beriman. Ya, orang hanya mengaku Islam. Ya, bahkan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang yang mengaku beriman tapi mereka sesungguhnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam surah Al-Hujurat ayat 14, ya wa qalatil a'rabu amanna ya qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, ketika ada orang-orang Arab yang mengatakan bahwasanya kami semua ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qul lam tu'minu, Allah bantah mereka, kalian ini belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qulu aslamna, tapi kalian hanya mengaku Islam. Enggak ada keimanan dalam diri kalian. Karena apa? Karena imannya hanya di lisan saja. Makanya orang yang beriman harus selaras, ya. Yang pertama al-imanu bil qalb. Dari hatinya dulu harus yakin. Ya. Kemudian iqrarun bil lisan, lisannya juga harus benar. Ya, kalau hatinya benar insyaallah lisannya juga ikut benar. Ya, wa amalun bil arkan. Kemudian juga anggota tubuhnya ini senantiasa mengerjakan kebaikan, perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang diharamkan, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi syarat yang kedua adalah wa amilus shalihat. Ya, makanya tadi orang yang beriman ayat-ayatnya maka harus disandingkan dengan amal saleh. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata, ya, dan seterusnya. Ini membuktikan bahwasanya bukan hanya saja beriman, tapi kita harus percaya kepada hal yang gaib, kemudian mendirikan sholat, kemudian perintah-perintah yang lainnya. Ya, jelas ya Pak, bahwasanya bukan hanya saja di lisan kita, tapi harus ada dalam perbuatan. Begitu juga kita, ya, sama manusia. Ya, bapak cinta sama istrinya, ya, bukan sekedar omongan doang. Perlu bukti nggak Pak? Perlu, kudu. Ya, minta diajak jalan-jalan, ya, minta dibeliin apa Pak? Misalnya, dibeliin emas, baju misalkan, ya. Ya, orang kalau sudah cinta dia harus membuktikan cintanya. Itu manusia, ya, fitrah manusia, perlu bukti. Ya, kalau kita misalkan ya kerja sama atasan, kalau kita memang patuh sama atasan ya ikutin. Ya, kita disuruh ngerjain perintahnya, itu sama atasan. Yang nggak bisa kita, oh siap Pak, siap Pak. Pas ditanya kerjaannya, udah belum? Ntar dulu dah Pak, belum selesai gitu. Ya, padahal tadi udah siap Pak. Ya, itu sama manusia, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan dalam kehidupan kita ya orang hanya imannya di lisan. Makanya banyak orang-orang munafik. Ya, bahkan ketika kita kaji surah Al-Baqarah itu, para ulama menjelaskan, ya, di awal-awal surah Al-Baqarah kan Allah jelaskan sifat-sifat orang munafik. Ya, para ulama tafsir menjelaskan ini
menjelaskan bahwasanya orang munafik zaman sekarang, ya, karena zaman sekarang ini orang munafiknya lebih dahsyat, lebih parah ketika zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ya, kalau mereka dikatakan kamu ini orang-orang yang suka merusak, ya, suka berbuat kerusakan, maksiat, tapi mereka menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Para ulama tafsir ada yang menafsirkan bahwasanya ini adalah orang-orang munafik di akhir zaman, bukan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa bedanya? Orang munafik zaman Rasul itu masih menyembunyikan kemunafikannya. Jadi mereka masih menyembunyikan, tidak menampakkan permusuhan ke dalam Islam. Tapi kalau orang munafik zaman sekarang bagaimana, Pak? Oh, menampakkan kemunafikannya. Ya, pakai peci, ya. Kemudian pakai hadis, tapi dia selewengkan. Kalimat-kalimatnya itu liberal. Ya, atau bahkan sekuler, memisahkan agama dengan kehidupan. Ya, pakai peci. Ya, kalimatnya baik, ya, tapi ada niat terselubung di situ. Ya, dia menyelewengkan, dia menampakkan permusuhannya dengan agama Islam, menampakkan permusuhannya dengan para ulama misalkan. Ya, jadi ini orang munafik zaman sekarang. Makanya Allah tegaskan yang pertama tadi iman, kemudian yang kedua wa amilus sholihat. Harus dibuktikan, dan ini memang yang paling berat. Karena orang bisa ngaku beriman, ya, tapi mengerjakannya ini memang berat. Makanya sekarang kita ngaku sebagai hamba Allah, tapi pertanyaannya, mau nggak Allah ngakuin kita sebagai hambanya? Kita bisa ngaku-ngaku, ya, sebagai jamaahnya Masjid Al-Ikhlas, Ustaz Ma'mun misalkan, tapi mau nggak Ustaz Ma'mun ngakuin kita sebagai jamaah Masjid Al-Ikhlas? Jadi simple sebenarnya, tinggal bagaimana Allah mau nggak ngakuin kita. Supaya Allah mau ngakuin kita, yang pertama tadi al-iman, kemudian juga yang kedua adalah ya amalus shalihat, kemudian selanjutnya yang ketiga wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Yang pertama wa tawasau bil haqq, ya, saling menasehati dalam kebenaran. Ini yang ketiga. Ya, kita sebagai seorang manusia, ya, manusia adalah sifatnya makhluk apa, Pak? Individu apa makhluk sosial? Makhluk sosial. Ya, makanya al-insan itu, manusia itu banyak. Ya, an-nas itu banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga bukan buat kita doang, tapi Allah pengen semuanya masuk surga. Makanya Allah perintahkan yang ketiga wa tawasau bil haqq. Ya, saling menasehati dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kata Allah, al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Bahwasanya hak itu adalah datang dari Allah. Jangan kalian ragu ketika ada perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Wa tawasau bil haqq, maka saling menasihati dalam kebenaran, kebaikan yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kebenaran dari manusia. Semuanya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya di sini adalah Allah perintahkan untuk kita saling menasehati. Untuk mencapai apa? Supaya kita bisa menggapai keimanan tadi yang pertama, kemudian yang kedua adalah amal soleh. Saling menasehati dalam keimanan. Supaya iman kita teguh, iman kita kuat, saling menasehati. Kemudian juga saling menasehati dalam amal soleh. Makanya kalimatnya watawasau, saling menasehati. Ya, kalau waso hanya berwasiat. Ya, kalau waso Ibrahim Yaqub, ya, dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada Nabi Yaqub. Tapi kalau watawasau, ya, saling berwasiat atau saling menasehati, itu yang ketiga, ya, watawasau bil haqqi watawasau
bis-sabr. Kemudian juga kita saling menasehati dalam kesabaran, dalam musibah, ya. Sabar bukan hanya saja dalam ketaatan, ya, juga dalam musibah, dalam kesabaran, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang berlimpah, yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala sabar ini bighairi hisab. Ya, enggak terbatas. Makanya kalau ditanya sabar ada batasnya enggak, Pak? Ada batasnya enggak, Pak? Enggak ada, karena pahalanya enggak ada batasnya. Ya, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Bahwasanya yang namanya pahala sabar itu pahalanya tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Ya. Berarti yang ketiga wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri, supaya kita masuk surga bareng-bareng. Ini semua jamaah Masjid Al-Ikhlas bisa masuk surga bareng-bareng. Mustahil, ya. Mustahil ada orang tua yang mau masuk surga sendiri. Ada nggak, Pak? Ya, dia nggak mikirin nih anak istrinya, pokoknya dia yang masuk surga. Nggak ada. Mustahil ada seorang anak yang mau masuk surga sendiri tanpa dia pengen orang tuanya juga ikut masuk surga. Ya, mustahil Ustaz Ma'mun yang ngingetin kita semua. Mustahil Ustaz Ma'mun mau masuk surga sendiri, pengen semuanya jamaah juga ikut masuk surga. Makanya kita saling ngingetin. Ya, orang tua ngingetin anaknya, kemudian anak juga bisa ngingetin orang tua dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan akhlak-akhlak yang baik. Silahkan, ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, supaya nanti tadi kita dapat iman, semakin teguh iman kita, ya, kemudian semakin kita banyak melakukan amal soleh dengan tadi saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan, ya, senantiasa kita bisa amalkan surah Al-Asr ini, ya, sebagai pedoman hidup kita, ya, bahwasanya Allah dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya memberikan kita berbagai macam nikmat, salah satunya nikmat waktu ini, nikmat masa yang Allah sediakan buat kita. Tinggal kita, apakah kita mau menjadi orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi. Kalau mau beruntung tadi, pertama harus ada iman. Yang kedua, imannya harus dibuktikan dengan amal soleh, bukan sekedar lisan, tapi hati, lisan, perbuatan semuanya selaras dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq, ya, saling menasehati, berwasiat dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabri, yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran, supaya kita tadi bisa menggapai iman dan senantiasa lebih banyak lagi beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini mungkin Bapak semua, para ibu semua yang ditanyakan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya kebanyakan kita atau umumnya itu yang saya mau tanyakan itu apa termasuk kita beriman apa enggak ya? Seperti halnya kita yakin sama dokter itu bisa menyembuhkan, kan ada yang begitu. Kita percaya sama dukun, itu termasuk kategori kita tuh beriman apa enggak gitu ya? Ya, jadi memang tadi hati kita memang, kemudian juga dengan lisan kita harus selaras. Ya, kalau percaya sama dukun memang nggak boleh, haram hukumnya, Pak. Tapi kalau kita yakin, kalau kita berobat ke dokter itu hanya sebagai wasilah, tapi kita yakin bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Ya, terkadang kita kalau ditanya ketika sakit, ya, ketika kita ditanya lagi gimana kabar, lagi nggak enak badannya, lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi diuji sama Allah. Terus ditanya lagi, ketemu sama temennya, gimana sekarang? Ya, alhamdulillah udah enakan, kemarin habis berobat ke dokter. Ya, ketika sakit Allah yang disalahin, tapi ketika sembuh terkadang kita
lupa kita bilang habis berobat ke dokter, padahal dokter hanya sebagai wasilah doang. Kita yakin bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Jadi jangan kita yakin bahwasanya kesembuhan itu datang dari si dokter. Padahal dokter juga nggak tahu kadang penyakit kita, Pak. Kalau kita datang ke dokter, kita kan ditanya tuh penyakitnya, betul nggak, Pak? Sakit apa, Pak? Ada nggak dokter ketika kita datang, oh bapak sakit perut ya mencret ya, lagi meriang ya, ada nggak, Pak, kayak gitu? Nggak ada. Pasti dokter nanya kita, sakit apa, Pak? Apa yang dirasain? Lah kita semua yang nyebutin penyakitnya. Dokter nggak tahu apa-apa, ya. Cuman dokter ngarahin, ya ketika sakit ini obatnya, ketika yang dirasain ini pantangannya. Nggak apa-apa, silahkan. Itu hanya sebagai ikhtiar wasilah kita. Tapi kita yakin bahwasanya yang memberikan kesembuhan hanya Allah. Itu bentuk keimanan kita. Jadi jangan kita yakin, oh dokter ini bisa nyembuhin, enggak. Atau bapak terapi ke suatu tempat, ya, dengan terapi, dengan metode terapinya, bapak bilang, oh itu bisa sembuh tuh di sana. Enggak. Yang memberikan kesembuhan hanya milik Allah. Kita hanya cuma berikhtiar. Ya, tapi kalau kita ke dukun bukan wasilah itu, ya. Jangan ke dukun, beda lagi ya urusannya. Tadi samain kayak dokter lagi. Enggak, jangan. Ke dukun itu haram hukumnya, ya. Enggak boleh. Berarti kita syirik kalau udah ke dukun, lain lagi tuh urusannya. Jangan disamakan ketika ke dokter, ya. Jadi itu bentuk keimanan kita ketika kita yakin yang memberikan kesehatan, kesembuhan semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Ya Allah. Ada lagi? Para jamaah semua? Ya, silakan, Pak. Ya, alhamdulillah, betul, memang alhamdulillah. Berarti kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang setelah itu kita malah seakan-akan dokter yang menyembuhkan kita. Ya, alhamdulillah atas izin Allah kemarin saya ke dokter, sekarang udah enakan. Ya, kadang kita alhamdulillah kemarin habis ke dokter udah enakan tuh, dokter Anunuh. Ya, dokter di sebelah sono dah, lu datang ke sono dah, lu bisa sembuh di sono katanya. Ya, seakan-akan dia bisa nyembuhin, tapi kita lupa alhamdulillah atas izin Allah, ya. Alhamdulillah kemarin saya berobat ikhtiar ke dokter itu, alhamdulillah sembuh, ya. Jadi terkadang ada bahasa-bahasa kita yang memang kurang pantas, bukan salah tapi kurang pantas doang gitu, ya. Jadi alhamdulillah bagus ya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita bisa ketika kita sudah mentadaburi, kita mempelajari surah Al-Asr ini, ya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam setiap rentetan aktivitas kita. Mudah-mudahan ya semua yang keluar dari lisan kita, dari hati kita, dari segala perbuatan kita adalah kebaikan amal soleh yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar, yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, yang keliru, mohon dimaafkan. Ya, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Mari kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.